Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri Batam, Bapak Mujib SPD IPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta seluruh majelis guru SMA Negeri Batam. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan fit untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tapi yang saya hormati, berbahagia sekali saya di sini berdiri untuk memimpin presentasi dari angkatan CGP ke-10. Ada 3 orang pada hari yang presentasi dan hari ini Bapak Ibu yang telah diundang untuk menjadi peserta presentasi akan menyaksikan hasil aksi nyata dengan topik budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Revi Kasman SPD GR, Ibu Lina Marinawati SPD dan Ibu Cayatus Zakia SPD GR. Dan pada tahap presentasi kita akan menyaksikan dan menyimak bersama-sama. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya atau mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu saya hormati, untuk mengawali perjuangan kita pada hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal hingga selesai. Untuk itu kami jemput Bapak Alizat untuk memimpin doa. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi, mari sama-sama kita berdoa dan mendengarkan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah dan semoga acara kita ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan menyimak bersama presentasi dari 3 orang guru kita SMA Negeri Batam di CGP angkatan ke-10. Seperti kata peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Semoga sejatinya apa yang kita dapatkan ini menjadi bekal ilmu untuk kita, karena tugas kita di dunia tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu. Bapak yang saya hormati, mari nanti kita sambut untuk peserta pertama untuk mempresentasikan hasil aksi nyatanya dengan topik budaya positif oleh Pak Revi Kasman SPD. Kepada Pak Revi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Revi Kasman SPD, peserta pertama untuk menyampaikan presentasi kegiatan aksi nyata modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sebelum kegiatan presentasi kita mulai, di layar sudah kita tetapkan kesepakatan diskusi yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk menonaktifkan HP atau yang kedua
Jika ada yang ingin bertanya, mengangkat tangan dan mendengar setiap penyampaian yang disampaikan oleh Pak presenter. Terus hendaknya selalu tersenyum dan respect atau menanggapi setiap apa yang disampaikan oleh presenter. Bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa. Baik, jika semuanya sudah disepakati, kita akan masuk pada presentasi pertama yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif pada poin 1 dan 2. Yang mana budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nanti 3 dan 4 itu akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Cayatus, dan yang terakhir Ibu Lina menyampaikan poin 5, 6, dan 7. Baik, kita mulai pada poin pertama, yaitu paradigma belajar. Bapak Ibu semuanya, di Kurikulum Merdeka banyak hal yang berubah. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ajarlah siswa sesuai kodratnya. Di zaman kita dahulu, mungkin di zaman kita, di saat kita posisi sebagai siswa, kita selalu menjadi objek dari guru kita, yang mana dimana guru berperan sebagai center atau pusat dari pembelajaran. Siswa hanya mendengar dan menerima apa yang diberikan guru. Paradigma pembelajaran pada saat ini tidak bisa lagi kita gunakan sebagai mana yang kita rasakan pada saat dahulu. Sekarang paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu sudah berubah pada berpusat pada murid. Murid tidak lagi hanya sebagai objek yang kita ajar, tapi murid sebagai subjek, dia yang akan melaksanakan setiap aktivitas pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator maksudnya di sini guru hanya untuk membantu para siswa untuk mencapai bakat yang ada dalam dirinya. Jadi paradigma ini cara pandang. Cara pandang kita tidak boleh sama dengan cara pandang orang dahulu berpikir. Dulu guru sebagai pusat pengetahuan, ilmu hanya didapat dari guru. Sekarang itu kebalikannya, siswa pasif. Dan dulu siswa pasti menerima informasi. Sekarang harus sebaliknya, siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa tidak boleh hanya menerima saja, siswa harus aktif, baik mencari ilmu di media sosial, di melalui Google dan lain sebagainya, dunia teknologi, dan guru bisa memfasilitasi apa yang diinginkan siswa. Itu dua perbedaan cara mengajar dulu dan sekarang. Berikutnya, dulu siswa belajar untuk kepentingan individu. Mereka akan mendapat atau mencapai kehebatan mereka sendiri. Makanya dulu ada peringkat kelas juara 1, juara 2, juara 3. Semua berlomba-lomba untuk menjadi juara. Di Kurikulum Merdeka, juara kelas itu ditiadakan. Tidak ada siswa yang dibanding-bandingkan, tidak ada siswa yang dianggap terbaik, yang dianggap juara 1. Semua siswa pintar, semua siswa memiliki kemampuan sesuai bakat bawaan kodrat alam yang ada dalam dirinya. Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakan lagi siswa berdasarkan kemampuannya. Maka kita akan kembali ke paradigma baru, paradigma modern, yang mana kerjasama dan kolaborasi itu diperlukan dalam kelompok, dan siswa juga diajak untuk mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Itu yang diharapkan dari paradigma yang baru. Berikutnya, pembelajaran pada saat dahulu itu kaku dan tidak sifatnya tetap dan terus berlangsung seperti itu, dan menimbulkan kesan monoton atau membosankan. Pada paradigma baru, kurikulum sekarang lebih fleksibel, lebih merdeka. Siswa bisa menerapkan kemampuan kreativitas mereka berdasarkan bakat yang ada pada diri mereka. Contohnya siswa yang kita dalam rangka apa? Untuk sama-sama, tujuan kita sama-sama untuk mencapai pendidikan yang lebih baik bagi bangsa negara Indonesia ini. Dan apapun yang kita lakukan di sekolah, apapun yang rasanya kita memiliki sebuah kemampuan, kita memiliki sebuah ide. Itu di Kurikulum Merdeka, jangan Bapak Ibu membiarkan ide itu terkubur. Sampaikan apa yang kita punya. Jika yang kita punya itu adalah sesuatu yang bernilai baik untuk orang lain. Karena dengan ilmu yang sedikit itu kita dapat membawa perubahan minimal di kelas kita mengajar atau di sekolah.
Dan memang yang diharapkan di sini adalah bagaimana cara pandang kita ya Bapak Ibu, cara pandang kita menilai pendidikan ini bukan hanya sekedar tugas kewajiban semata tanpa melibatkan perasaan. Karena mendidik di sini tidak hanya butuh ilmu, mendidik di sini butuh perasaan. Dan bagaimana seorang guru dapat berpikir positif, dapat mengubah cara pandang, dan yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi di kapanpun dan tidak tetap. Dan 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang mungkin akan ada perubahan baru. Dan guru memang diharapkan harus siap dengan segala perubahan. Tidak ada yang tidak berubah, semuanya pasti akan berubah. Sekarang tergantung kita, mampu tidak kita menerima perubahan itu, mampu tidak kita menjalaninya. Seseorang yang memiliki berjiwa besar adalah seseorang yang bisa menerima sebuah perubahan, berubah dari diri sendiri. Jika diri sendiri sudah mampu untuk dikendalikan, apa salahnya kita bisa berbagi baik, berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman baik kepada orang lain. Yang jika pengalaman baik yang kita miliki itu diikuti oleh orang lain, tidak untuk kemungkinan kebaikan-kebaikan akan selalu terpancar di tempat di mana kita bekerja. Mungkin untuk paradigma positif dan cara pandang guru dalam kurikulum baru seperti itu yang saya pahami, dan sikap yang disiplin positif yang harus kita miliki memang semua harus berasal dari diri kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk saat sekarang kita memang harus bisa keluar dari zona aman kita, yang mana kita selama ini tidak sudah nyaman dengan keadaan pembelajaran yang masih menggunakan kurikulum lama. Sekarang kita harus merubah paradigma itu, kita harus keluar dari zona itu untuk mencoba mempelajari kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang mana semua di sana semuanya inti dari kurikulum merdeka ini adalah kolaboratif, yang mana setiap insan, setiap orang yang ada di sekolah itu harus saling berbagi, saling membantu, dan saling menerima. Jika semuanya sudah terjadi, maka kurikulum ini akan sukses terlaksana di sekolah kita mudah-mudahan. Dan akhir kata saya menyampaikan, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan masih kurang, dan di sini saya masih tahap belajar. Mungkin ilmu yang Bapak Ibu miliki di sini mungkin lebih baik lagi dari apa yang saya miliki. Di sini tugas kita hanya untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan saling berbagi. Mudah-mudahan nanti ada dari Bapak Ibu yang memberikan saran, pendapat di akhir kegiatan. Kita masih ada poin berikutnya untuk kegiatan presentasi kita pada pagi ini. Yang berikutnya, poin ketiga keempat, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan data manusia, itu akan disampaikan oleh Ibu Cahayatus. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih atas kesempatannya, yaitu saya akan mempresentasikan budaya positif yang ketiga dan yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya kayaknya pada lemes nih. Kita speaking aja dulu ya. Boleh lah ya, speaking dulu. Boleh. Speakingnya kita menggunakan kuis di Kahoot. Jadi tolong Bapak Ibu masuk di Kahoot. Bapak Ibu boleh siapkan HP-nya. Jadi HP-nya tolong masuk ke Kahoot. Ya, dari kesepakatan kelas yang pertama tentu dilarang menggunakan HP ya, tapi tanpa prosedur presenter. Ini saya yang meminta karena kita speaking dulu sebelum masuk ke budaya positif yang ketiga dan yang keempat. Masuknya di kahoot.it dulu ya Bapak Ibu, lagi loading. Oke. Nih, masuk dulu di kahoot.it, kemudian join, tunggu dulu, kemudian kita ini pinnya. Masuk dengan menggunakan PIN-nya 6916581. Boleh? Iya. Kahoot.it ya Bapak Ibu. Kahoot www.kahoot.it. Nah, ini sudah ada nih. Mimin. Boleh. Nama panggilan, nama
Nama sendiri juga boleh. Nama saya Mica, panggilan Mimi. Oh iya. Boleh. Ayo tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Hayati Zakia, biasa dipanggil dengan Ibu Shanti. Ya walaupun tak cantik juga sih ya. Oke saya, oke DJ, Ira, Mimin, Afina, oke Bu Afina terima kasih. Ini bapak saya nih siapa nih? Atau MG-nya kurang ini bapak saya? Ibu Lina terima kasih. Pak Revi juga boleh masuk. Sarangio balik. Ada aku. Sudah semua. Pak Revi mau ikut? Bu Pipin mau ikut masuk? Silahkan. Iya, kesepakatan diskusi tadi yang ada nomor 4 tadi kalau nggak salah jangan lupa untuk bahagia ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menyikir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang mungkin cukup lah ya kita masuk. Pak Revi boleh minta tolong untuk let's-kan mulai. Kita mulai Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya ada di papan, mencetnya di HP Bapak Ibu tentang budaya positif. Pertanyaan pertama. Ini hanya kuis ya. Saya Hayati Zakia adalah CGP angkatan. Ada 8, 9, 10 dan 11. Sebenarnya bukan hanya saya ya. Tekannya di HP Bapak Ibu ya. Merah, kuning, ya. Oke, masih permulaan tidak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjut next berikutnya Pak boleh berdiri aja Pak. Oke, terima kasih. Sarangio pertama. Boleh Sarangio siapa? Bapak berikutnya. Oh, mantap. Berikutnya. Sabar Bapak Ibu, sabar. Pertanyaan masih banyak. Pendaftaran calon guru penggerak CGP dapat diakses melalui ada kepala sekolah, PMM, SIPKB, dan info GTK. Ayo, dari mana? CGP dari mana? Dari SIPKB. Untung nggak ada yang jawab kepala sekolah ya, jadi KKM. Ibu Lina, oke. Next, lanjut pertanyaan nomor 3. Kepanjangan SIPKB adalah, kan? Ada merah, biru, kuning, dan hijau. Nomor 1. Sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Lanjut, Bu Lina tetap nomor 1. Nomor 4. Ini nggak ada KKN ya, Bu Lina juga nggak tahu pertanyaannya. Setelah lolos tahapan CGP, kita lanjut mengikuti PGP. PGP singkatan dari pokoknya guru penggerak aja, nah semua guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Lina tetap unggul. Lanjut. Pertanyaan nomor 5. Foto guru penggerak adalah merah, kuning, biru, atau hijau? Bergerak dan menggerakkan. Iya. Bu Lina lagi. Gak bisa mulai. Poin guru penggerak di pengelolaan kinerja PMM bernilai. Ya pencet aja lah kalau nggak tahu. 129. Satu lagi. Budaya positif berfokus pada pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan karakter, atau pengembangan budaya. Siapa?
dari diskusi ini sudah terlaksana, yaitu membuat Bapak Ibu bahagia. Bu Nani, Bu Lince. Kami enggak. Nanti semua bakal hadiah. Coba tadi bilang ada hadiahnya kan pasti berusaha. Iya betul. Dari saya. Motivasi. Iya, tadi sempat terdengar oleh saya, yaitu coba kalau ada hadiah, pasti kami semangat. Nah inilah saya akan membawakan materi motivasi perilaku manusia. Jadi dalam diri manusia itu kita didasari alasan melakukan sesuatu. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan kuis ice breaking kita di Krapot. Itu pasti ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ikut-ikutan aja lah. Nah itu bahasa anak sekarang. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Biar dapat hadiah. Coba kalau tahu hadiah, pasti tadi semangat. Nah itu berarti Bapak Ibu masih ada di poin 2 nih. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan sebagai guru harusnya kita ada di poin ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menjadi diri sendiri. Tidak dapat hadiah ataupun ada imbalannya, ada hukumannya, kita tetap melakukan. Itulah alasan atau motivasi perilaku manusia. Sama dengan siswa selalu melakukan apapun didasari oleh 3 perilaku ini. Kalau tidak menghindari hukuman, dia menginginkan penghargaan, atau yang ketiga itu berasal dari dirinya sendiri. Poin 1 dan poin 2 itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita. Yang nomor 3 itu motivasi dari dalam. Nah pertanyaannya sekarang, yang Bapak Ibu lakukan tadi ketika melakukan kuis, motivasi mana yang Bapak Ibu ada dalam diri Bapak Ibu? Gak usah dijawab, Bapak Ibu sendiri yang akan tahu. Masihkah tadi hanya mau ikut-ikutan karena sesuai dengan presentasi nyuruh kuis, kami kuis atau memang ingin mendapatkan hadiah, tapi tadi kan tidak tahu kalau mau ada hadiah. Atau yang ketiga, dari diri sendiri, ingin tahu kuisnya seperti apa sih, jadi ingin tahu nih. Nah, kalau sudah ada rasa keingintahuan dari Bapak Ibu, itu namanya motivasi internal. Kalau Bapak Ibu sudah merasa ingin tahu, berarti Bapak Ibu sudah siap menerima perubahan. Pertanyaannya sekarang, saya mau tahu dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mengajar di kelas. Kita sharing ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, siswa kita SMA Negeri 17 Batam yang Bapak Ibu ajarkan setiap hari masih berada di poin mana? Boleh tuliskan di sticky note yang berbentuk hati. Boleh? Boleh kita tulis di sticky note-nya yang berbentuk hati. Menurut Bapak Ibu semuanya, menurut Bapak Ibu aja, kita sharing dulu. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, anak-anak kita, anak-anak SMA Negeri 17 Batam masih tergolong di poin yang mana? Nah, iya, dibuat nomornya boleh, nomor 1, 2, atau 3 boleh. Menurut Bapak Ibu, sudah ya Allah, terima kasih Bu Mice, cepat sekali. Boleh, silakan memberikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari pertanyaan yang disampaikan itu tadi, pendapat saya ya, ini argumentasi saya aja, itu masih di tahap nomor 1. Jadi anak-anak kita sekarang itu cenderung lebih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Jadi mereka bertindak sebagaimana mereka, pokoknya jangan dihukum aja udah. Tapi belum ada poin 2 dan 3 masih belum nampak di budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Iya, boleh. Ada jawaban yang lain? Karena nanti ini ada hubungannya dengan materi nomor 5.
boleh Pak J-nya itu ya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, menurut saya siswa kita di Semen 17 ini mengerjakan budaya positif itu untuk mendapatkan penghargaan dan balik dari orang lain. Karena saya lihat banyak siswa ini harus kita kasih penghargaan lah. Kalau misalnya dia supaya ini terlihat bersih, nah kita harus suruh, harus dihargai, harus diberikan apresiasi oleh guru lah supaya dia mau berbuat begitu. Tapi ada juga sih sebagian yang menghindari hukuman. Tapi lebih banyak saya lihat kita hendaknya guru harus mengapresiasi dia ketika dia berbuat sesuatu begitu. Oke, terima kasih Pak J. Langsung aja Bu Dona, nomor 3. Oke, kalau saya pilih nomor 3.